Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, Bu Fatma, Bu Nining, dan teman-teman tim pengabdian farmasi UAD. Merupakan satu kehormatan bagi saya pagi hari ini. Saya diundang untuk sharing terkait dengan penggunaan desain expert. Dan topik yang diminta oleh panitia pengabdian farmasi UAD adalah terkait dengan pendampingan desain expert untuk formulasi kosmetik. Suara saya apakah bisa terdengar? Mohon konfirmasi. Bisa, Bapak. Sudah terdengar dengan Jelas? baik. Jelas Jelas. sih? Oke, baik. Jelas. Baik, saya mulai aja. Jadi di industri kosmetik mestinya menghasilkan produk kosmetik ya, sesuai dengan fokusnya. Nah, kalau kita berbicara pembuatan sediaan kosmetik, maka satu hal yang tidak bisa lepas adalah perlunya melakukan optimasi. Apa itu optimasi? Yaitu suatu upaya untuk memperoleh hasil sediaan terbaik yang nanti bisa dipasarkan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Nah, kalau kita berbicara optimasi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Optimasi itu dilakukan dengan fokus apa? Tentunya pertama kita harus mempertimbangkan optimasi untuk formula. Formula sediaannya seperti apa? Formulanya harus bagus. Stabilitasnya nanti harus bagus, penampilannya harus bagus. Kemudian kalau sediaan kosmetik tentunya bisa menjalankan fungsinya sebagai sediaan kosmetik untuk memperindah, mempercantik, dan sebagainya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan optimasi proses. Proses pembuatan, proses manufacturingnya. Ya, itu juga suatu hal yang sangat penting. Nah, kemudian tidak tertutup kemungkinan juga yaitu memerlukan atau diperlukannya optimasi baik untuk formulasi maupun aspek prosesnya secara sekaligus. Nah, ini juga satu hal yang mungkin nanti menjadi satu pertimbangan ketika kita ingin menghasilkan suatu produk sediaan kosmetik yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama kita berbicara tentang optimasi formula terlebih dahulu. Ingredient yang diperlukan untuk membuat suatu produk sediaan kosmetik, ini yang perlu kita optimasi. Dan dalam proses ini nanti masing-masing komponen itu mempengaruhi komponen yang lain. Maka nanti kalau kita berbicara optimasi formula, kita kenapa demikian? Karena kalau kita sebut saja ingredient atau komponen itu adalah faktor, maka faktor-faktor yang menyusun sebuah formula itu sebetulnya saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga nanti ada kekhasan yang nanti kita kenal sebagai ketika nanti kita di slide selanjutnya terkait dengan optimasi menggunakan desain eksperimen, maka kita akan menggunakan suatu desain khusus yang disebut desain campuran. Nah, sebagai contoh, komponen yang ada dalam sebuah sediaan kosmetik, misalnya adalah komponen yang oke lah kita sebut sebagai bahan utama begitu ya. Kalau saya sebut bahan aktif mungkin ada juga keberatan ya, karena kosmetik tentu berbeda dengan obat dan juga kosmetik begitu ya. Tetapi oke lah, ini saya tulis di sini bahan aktif, tapi maksudnya mungkin diterjemahkan saja bahan utama begitu ya. Kemudian juga bahan-bahan tambahan seperti basis, mungkin juga diperlukan buffer, humektan, pengawet, dan lain-lain. Nah, ini semua komponen-komponen ini bisa atau seharusnya kita cari komposisi terbaik yang nanti menghasilkan produk dengan penampilan farmaseutis yang bagus, stabilitas yang bagus, kemudian juga akan memberikan efek kerja sebagai sediaan kosmetik yang diinginkan oleh konsumen begitu. Dan juga tentunya juga memenuhi syarat-syarat terkait keamanan sebuah produk kosmetik.
Nah, kemudian kalau berbicara proses, maka apa yang bisa dioptimasi dalam proses adalah misalnya alat atau mesin yang digunakan. Ya, apakah kita menggunakan mesin A, mesin B, dan seterusnya. Kemudian kalau kita melakukan proses pengadukan misalnya, dan ini sangat lazim ditemui dalam pembuatan sediaan kosmetik, maka kita juga perlu mencari kondisi terbaik untuk misalnya kecepatan putar, berapa RPM harus dioperasikan alat-alat tersebut. Kemudian juga ketika kita melakukan pembuatan sediaan kosmetik di mana di situ memerlukan adanya larutan, atau baik itu sebagai produk final maupun produk antara, maka tentu perlu mencari berapa sih pH terbaik ya yang harus kita kita siapkan untuk sediaan tersebut. Kemudian juga mungkin ada produk-produk yang membutuhkan ruangan dengan kondisi khusus, misalnya berapa sih RH yang harus kita gunakan, ruangan dengan RH berapa yang harus dipilih untuk menghasilkan suatu produk sediaan kosmetik yang hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Bapak Ibu sekalian, bisa juga sebuah proses optimasi itu menggabungkan baik proses maupun formula. Ya misalnya secara sekaligus formulator itu menghendaki bahwa dicari kondisi terbaik baik dari sisi formula maupun prosesnya. Formulanya mungkin optimasi komposisi basis, pengawet, bahkan mungkin juga yang tadi kita sebut bahan utama atau zat utama dalam sediaan kosmetik. Kemudian untuk proses bisa berasal misalnya pemilihan. Nah, pemilihan jenis surfaktan misalnya. Pemilihan jenis basis juga bisa. Kemudian jenis dapar atau buffer. Kemudian tadi kita sebut misalnya kondisi ruangan, kondisi alat, RH, suhu, dan sebagainya. Ketika proses ini dilakukan secara simultan, maka kita melakukan sebuah optimasi gabungan antara formula dan proses pada waktu yang sama. Nah, kalau kita berbicara bahwa untuk menghasilkan sebuah produk kosmetik kita memerlukan adanya optimasi, maka optimasi memerlukan eksperimentasi. Tentunya optimasi tidak hanya bisa berhenti hanya pada white paper atau sekedar rancangan, tetapi memerlukan eksekusi dalam bentuk eksperimentasi. Kalau berbicara eksperimentasi, maka nanti kita mengenal ada 3 pendekatan eksperimentasi. Pendekatan yang pertama, pendekatan yang sangat konvensional adalah trial and error. Kemudian ada pendekatan yang disebut sebagai one factor at a time atau OFAT. Kemudian yang terakhir adalah design of experimentation atau DOE. Apa itu trial and error? Trial and error adalah melakukan eksperimentasi tanpa dasar metodologi yang jelas. Jadi hanya sekedar mencoba saja. Kalau ditanya mengapa Anda memilih komposisi ini, komposisi itu, tidak bisa menjelaskan. Jadi tidak memungkinkan mencari nilai optimum sebenarnya. Karena apa? Biasanya pendekatan trial and error karena tidak ada landasan. Mengapa saya melakukan ini, mengapa saya memilih jenis bereaksi ini dan sebagainya, maka akan berhenti kalau eksperimentasi itu sudah memperoleh hasil atau output. Ya, walaupun sebenarnya output yang diperoleh itu pada umumnya masih jauh dari kondisi optimum, tetapi sekedar mencoba, kalau berhasil ya sudah berhenti. Trial and error ini memerlukan banyak hal yang tidak bisa kita pelajari di farmasi ya, tidak diajarkan misalnya. Bagaimana cara mendapatkan intuisi yang baik, keberuntungan yang baik, dan seterusnya. Karena proses ini memang betul-betul membutuhkan hal-hal tersebut. Karena kalau tidak, ketika kita tidak beruntung, ketika intuisi kita tidak bagus, ketika memilih suatu proses dan sebagainya, maka yang terjadi adalah kita memerlukan pengulangan-pengulangan maupun reoptimisasi yang itu akan membuat proses eksperimentasi itu akan berjalan secara lambat.
Pendekatan yang kedua, one factor at a time, ini adalah pendekatan yang sangat lazim dipakai dalam berbagai penelitian. Jadi di sini ada prosedur dengan apa namanya, apa istilahnya ya, mencari kondisi terbaik untuk satu faktor, kemudian dilanjutkan dengan faktor yang lain di tahapan selanjutnya. Jadi misalnya kita mempunyai dua level yang akan kita optimasi. Ya, apa misalnya jumlah surfaktan dan kecepatan pengadukan terbaik misalnya untuk sebuah sediaan krim tabir surya. Nah, tahapan yang pertama adalah kita putuskan mana yang mau dicari dulu. Misalnya kita cari berapa sih berapa persentase atau volume surfaktan atau bobot surfaktan yang terbaik untuk menghasilkan krim yang kita kehendaki. Pada saat mencari berapa jumlah surfaktan terbaik, maka kecepatan pengadukan itu kita set pada suatu nilai tertentu, ya. Jadi kecepatan pengadukan dibuat fix, dibuat tetap pada suatu nilai tertentu, dan nilai tertentu itu bisa berdasarkan pada data-data penelitian sejenis yang pernah dilakukan, ya. Nah, kemudian kita cari berapa sih jumlah surfaktan terbaik. Oke, dari hasil penelitian ternyata ditemukan misalnya jumlah surfaktan adalah 5 ml misalnya. Ya, ini contoh saja. Nah, kemudian kecepatan pengadukan pada saat itu diset pada kecepatan 50 rpm untuk alat yang digunakan. Jadi, kita sudah ketemu jumlah surfaktannya 5 ml atau volume surfaktannya 5 ml, kemudian kecepatan pengadukannya 50 rpm. Nah, tahapan selanjutnya adalah mencari tahu apakah benar dengan jumlah atau volume surfaktan 5 mili, kita betul memerlukan kecepatan pengadukan 50 rpm. Setelah dicoba, ternyata hasilnya produk terbaik itu akan diperoleh ketika kecepatannya adalah 60 rpm. Maka menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan volume surfaktan yang tadi kita temukan 5 mili? Ya, akhirnya muncul pertanyaan itu dijawab dan melakukan eksperimen lagi. Sekarang kita tidak menggunakan kecepatan 50 rpm tetapi 60 rpm. Nah, sekarang dengan rpm yang kita set pada 60 rpm tersebut, berapa volume surfaktan terbaik untuk menghasilkan produk krim tabir surya yang diinginkan? Ternyata ketemunya juga berubah lagi, misalnya berkurang menjadi 4 ml. Maka proses ini akan menghasilkan suatu tahapan yang tidak pernah berujung ketika ternyata hasil eksperimen berikutnya tidak mengklarifikasi, tidak memverifikasi apa yang diasumsikan pada penelitian atau percobaan atau eksperimentasi sebelumnya. Ini adalah one factor at a time. Nanti kita akan melihat bagaimana perbedaan antara OVAD dengan DOE. Sekarang yang ketiga adalah Design of Experimentation atau DOE. DOE ini sudah ya 100 tahun ya. 1920 dikenalkan oleh Tuan Fisher dan Profesor Yates. Nah, ini sangat terkenal beliau berdua. Merupakan suatu prosedur sistematis yang terkontrol untuk menemukan efek yang tidak diketahui, bisa juga untuk menguji hipotesis maupun menjelaskan suatu mekanisme terkait efek yang telah dilaporkan atau diketahui sebelumnya. Protokol dalam Design of Experimentation ini semuanya berbasis statistik. Dan dalam DOE ini juga merupakan suatu metodologi untuk menguji suatu sistem kompleks ataupun sebuah proses dengan multivariabel dengan menekan jumlah trial atau uji yang dilakukan. Merupakan metode untuk melakukan optimasi suatu eksperimentasi. Kita bisa melihat di sini gambaran grafik bagaimana perbedaan antara DOE dengan OVAD. OVAD karena proses yang tadi dilakukan di mana satu proses itu dilakukan bergantian, misalnya ada dua faktor tadi, maka OVAD itu hanya bisa menemukan daerah di sepanjang sumbu Y maupun sumbu X di sini. Ya. Tetapi dengan DOE, kita bisa menemukan daerah yang lebih luas dan lebih bebas karena dia bisa mencakup area di luar dari sumbu-sumbu tadi. Jadi sebagai contoh di sini digambarkan bahwa suatu proses sebetulnya sweet spotnya ya,
istilahnya begitu. Optimumnya itu ada di sini. Tetapi dengan pendekatan OVED, tidak mungkin OVED itu bisa naik sampai ke sini. Gitu. Dia hanya bisa di sepanjang sumbu X maupun sumbu Y. Jadi jelas bahwa OVED adalah sebuah cara yang kurang sesuai kalau kita ingin mencari optimasi. Maka optimasi memerlukan DOE. Nah, DOE juga sangat terkait erat dengan paradigma yaitu quality by design. Jika dahulu kita menggunakan paradigma yang disebut quality by testing dalam artian bahwa suatu produk atau suatu outcome tertentu itu terjamin kualitasnya kalau kita lakukan proses pengujian atau testing yang intensif. Tetapi kemudian paradigma ini bergeser menjadi quality by design. Dalam paradigma ini diasumsikan bahwa kualitas itu tidak bisa hanya terjamin dengan testing-testing setelah produk itu jadi. Tetapi kualitas itu harus dibangun dari proses awal dengan desain yang baik. Maka ini disebut sebagai quality by design. Nah, quality cannot be tested into product. Quality should be built in by design. Dan DOE merupakan salah satu tool penting di dalam QBD. Ya, jadi apa namanya? Jelas bahwa design of eksperimentasi itu merupakan sebuah apa namanya? Paradigma penting ya di era sekarang ini, dan dia menjadi salah satu tool alat yang akan sangat penting ketika nanti quality by design itu benar-benar telah diaplikasikan secara luas di seluruh aspek dalam produksi sediaan farmasi, termasuk di dalamnya adalah produk-produk kosmetik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara DOE, maka kita juga membutuhkan alat bantu. Jadi kalau DOE merupakan tool untuk implementasi QBD, maka implementasi DOE sendiri itu juga membutuhkan alat bantu. Kenapa membutuhkan alat bantu? Karena dalam DOE nanti kita membutuhkan model-model matematik yang cukup kompleks. Ya. Maka kemudian muncul berbagai piranti lunak. Nah, salah satu piranti lunak adalah design expert. Kenapa saya memberi highlight design expert? Karena memang judul pelatihannya kan pendampingan design expert begitu ya. Design expert merupakan salah satu piranti lunak yang memang dirancang spesial ya, khusus untuk analisis kuantitatif design of experimentation. Jadi kalau kita berbicara piranti lunak untuk melakukan DOE, ada dua tipe. Pertama adalah menggunakan piranti lunak statistik, ya, tetapi statistik yang dilengkapi dengan fitur DOE. Memang tidak semua piranti lunak statistik itu mempunyai kapasitas untuk melakukan DOE ya. Misalnya SPSS itu yang saya tahu sampai apa namanya versi yang terakhir itu belum mendukung optimasi atau mendukung analisis design of experimentation. Tetapi beberapa piranti lunak seperti Minitab, ya, Minitab ini merupakan piranti lunak statistik dan banyak dipakai di industri farmasi. Ini mempunyai fitur untuk melakukan analisis DOE. Bisa dilakukan, bisa digunakan. Nah, sekarang bagaimana dengan desain expert itu sendiri? Desain expert memang spesial, ya, khusus didesain untuk analisis DOE ini. Buat kita SS SS USD gitu ya. Harganya apalagi untuk apa namanya? Harganya cukup signifikan apalagi ketika kita berbicara lisensi komersial. Nah, ini memang menjadi suatu bottleneck tersendiri ya. Kalau bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu yang dari akademik, apalagi mahasiswa, maka desain expert ini bisa diperoleh dengan harga yang relatif cukup terjangkau. Ya, walaupun untuk ukuran kita mungkin tidak bisa dikatakan murah begitu. Ya, tetapi untuk komersial ini harganya bisa berlipat-lipat ya. Jadi silahkan kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang tertarik dengan menggunakan desain expert,
bisa dicek di situsnya yaitu di stateis.com. Di situ nanti disebutkan terkait dengan harga lisensi dari berbagai tipe, misalnya tipe komersial. Nah, dalam DOI terdapat beberapa pendekatan. Pertama adalah factorial design, kemudian response surface design, kemudian mixture design, dan kemudian juga combine design yang tadi kami sampaikan. Factorial design merupakan desain yang relatif sederhana, tetapi bisa dikatakan tidak efisien ya. Jadi jumlah eksperimen itu bisa dihitung dari Y pangkat X, di mana Y adalah jumlah kondisi atau level, kemudian X adalah jumlah faktor. Dan pada umumnya kita menggunakan pendekatan dengan dua level, level bawah, level atas. Ya, kalau kita menggunakan 3 level, maka nanti ada level bawah, tengah, dan atas. Kalau misalnya menggunakan 4 level, berarti ada level bawah pertama, level bawah kedua, kemudian level bawah kedua, level bawah pertama, level A pertama, G atau 256 formula. Ini belum menghitung kalau kita melakukan replikasi. Ini contoh kalau kita melakukan factorial design 2 pangkat 3, yaitu ada penyusunan standar dari coded ya, faktor seperti yang ada di sini. Nah, kemudian pendekatan yang lain disebut sebagai fractional factorial design. Nah, ini sebetulnya factorial design yang dikurangi. Jadi dibuat lebih sederhana daripada yang versi full. Dan kombinasi kondisi dipilih untuk memberikan informasi yang cukup, namun tetap dapat mendeskripsikan efek faktor, tapi bisa menekan biaya, menekan waktu, sehingga dipandang lebih efisien. Meskipun memang ada risiko kehilangan informasi, khususnya interaksi antar faktor. Dan fractional factorial design merupakan salah satu alternatif dalam desain screening. Tadi mungkin saya belum menjelaskan bahwa sebelum kita melakukan eksperimentasi full, baik dengan pendekatan faktorial maupun pendekatan yang lain, sangat dianjurkan sebetulnya mengawali dengan desain screening, yaitu desain penelitian awal untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang akan berpengaruh terhadap respon. Ya. Nah, itu adalah desain screening, dan fractional factorial design itu juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk pendekatan desain screening ini. Ini contoh fractional factorial design. Di sini contohnya adalah dengan 4 faktor. Ya, 4 faktor. Kalau kita menggunakan full factorial design, karena ada 4 faktor, berarti ada 2 pangkat 4 atau 16. Tetapi dengan menggunakan fractional factorial design, kita potong 1, ya, menjadi 2 pangkat 4 min 1, akhirnya kita peroleh yaitu 2 pangkat 3 atau 8. Nah, ini merupakan contoh dari fractional factorial design. Ketika nanti kita menggunakan Piranti lunak seperti desain expert, maka desain expert sudah memiliki template-template tertentu yang tinggal kita pakai. Jadi di situ nanti sudah tersedia kita mau melakukan full factorial atau fractional factorial, kemudian berapa faktor yang dikurangi, semuanya sudah disediakan template yang interaktif pada desain expert. Pendekatan selanjutnya adalah response surface atau RSM ya. Ini sangat terkenal ya pendekatan ini. Kenapa demikian? Karena dengan RSM itu kita bisa melakukan proses optimasi secara lebih komprehensif dibandingkan dengan factorial design. Tetapi konsekuensinya kita akan membutuhkan jumlah eksperimentasi atau jumlah run yang lebih banyak.
Dan dengan RSM kita bisa menguraikan kurva atau permukaan atau surface ya, yang menghubungkan antar masing-masing faktor dengan respon secara kuantitatif ya. Jadi pendekatan RSM ini seperti curve fitting ya, curve fitting tetapi melibatkan apa namanya multifaktor sehingga ada misalnya faktor pertama, kedua dan seterusnya ya. Misalnya ini suatu parameter dilihat sebagai fungsi dari suhu, tekanan maupun durasi apa namanya proses, maka kemudian parameter tersebut bisa dirumuskan dalam sebuah persamaan polinomial ya seperti yang terlihat di slide di bawah. Jadi ini adalah pendekatan RSM yang sekali lagi merupakan pendekatan yang paling sesuai ketika kita akan melakukan suatu optimasi proses. Dibandingkan dengan pendekatan factorial design, maka RSM menyediakan apa namanya pendekatan optimasi yang lebih komprehensif, tetapi tentu ada konsekuensinya yaitu jumlah run-nya akan menjadi lebih banyak. Ya. Kemudian mixture design. Nah, salah satu contoh klasik dalam mixture design yang disebut sebagai simplex lattice. Nah, dalam mixture design merupakan sebuah metode optimasi yang melibatkan komponen dalam suatu campuran. Dan komponen dalam suatu campuran ini berbeda dengan faktor yang kita optimasi dalam RSM maupun factorial design, yaitu merupakan suatu faktor yang saling bergantung satu sama lain. Contoh paling mudah ketika kita berbicara misalnya faktor-faktor yang kita optimasi terkait dengan, ya saya ambil di luar kosmetik ya, misalnya tablet gitu ya. Kita sulit melakukan pendekatan desain faktorial untuk tablet ya. Misalnya yang kita optimasi adalah bahan pengisi A, pengisi B, pengisi C misalnya. Karena dalam faktorial design maupun RSM ada nanti yang disebut sebagai level minus dan level plus. Apa yang terjadi ketika misalnya 3 faktor itu kita optimasi dan mendapati pada kondisi di mana ketiga-tiganya pada level tertinggi atau aras tinggi. Jadi plus plus plus. Kemudian yang lain kontrasnya adalah pada run yang lain atau formula yang lain kita mendapati kondisi minus 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 atau semuanya pada level rendah atau aras rendah. Maka kalau tidak ada apa namanya manipulasi formulasi yang lain ya, maka kita akan peroleh satu tablet itu ukurannya tebal sekali, kemudian tablet yang lain menjadi tipis sekali karena semuanya minus, yang satu menjadi tebal sekali karena semuanya plus. Kemudian faktor yang lain adalah juga bahwa ketika kita berbicara campuran ya, komponen ingredient dalam sebuah campuran, maka kadangkala ketika kita berbicara jumlah dengan rasio itu kadangkala apa namanya menjadi suatu permasalahan tersendiri. Misalnya ketika kita mencampurkan faktor A dan faktor B satu-satu karena minus-minus, kemudian yang plus-plus kebetulan adalah dua-dua begitu atau tiga-tiga atau empat-empat, maka sebetulnya perbandingan komposisi satu-satu dengan dua-dua ini bisa menghasilkan suatu apa namanya produk akhir yang sama begitu. Ya, karena di sini apa namanya bukan hanya kalau dari sisi faktorial ya, kita lihat sebagai perbandingan komposisi faktor A, faktor B, tetapi juga menentukan lagi adalah jumlahnya. Sehingga memang ketika kita mengoptimasi komponen di dalam sebuah formula, maka pendekatan terbaik sekali lagi adalah dengan pendekatan desain campuran. Ya, ini adalah mixture design. Pendekatan dalam mixture design ini menggunakan konsep superimpose ya. Ya, pendekatan superimpose juga dipakai pada pendekatan yang lain. Kemudian Piranti Lunak Design Expert itu menyediakan tool untuk baik untuk pendekatan numerik dengan parameter namanya desirability ya. Kemudian juga bisa menggunakan pendekatan grafik. Itu disediakan pada Piranti Lunak Design Expert.
Baik, itu saya kira apa namanya garis besar dari apa yang saya presentasikan. Saya kurang tahu waktunya masih berapa menit ya. Tadi saya mulai Masih sekitar 18 menit, Pak. masih Masih lama ya. cukup Baik, lama, kalau nggih. masih lama saya sampaikan sedikit tentang desain expert ya secara selayang pandang begitu ya. Jadi ini misalnya desain ya, pendekatan faktorial desain. Nah, tadi yang saya sebut template-template tadi itu sudah disediakan oleh Piranti Luna ini. Dan Piranti Luna atau template ini itu merupakan template yang interaktif. Jadi kalau kita klik nanti, itu nanti dia akan bisa melanjutkan ke menu selanjutnya. Gitu. Kemudian juga di sini ada warna-warna yang berbeda ya. Ada warna putih misalnya. Ada warna putih itu menunjukkan full faktorial. Ada warna hijau. Nah, ini merupakan fraksional faktorial yang apa namanya dipandang apa ya tingkat apa kesahihannya itu paling tinggi begitu. Jadi ini disebut sebagai level 5 begitu. Nah, kemudian ada yang level yang selanjutnya adalah yang warna kuning. Nah, warna kuning ini di bawahnya di situ diberi ya apa namanya ada level. Nah, angka-angka Romawi itu merupakan level, ada level 5, 6 dan seterusnya ya. Semakin tinggi levelnya ya apa namanya? Semakin bagus mendekati full faktorial. Tetapi kalau levelnya semakin rendah, nah ini menjadi hasilnya menjadi dipertanyakan begitu ya. Nah, kalau sudah berwarna kuning atau berwarna merah, maka ini sudah kurang sesuai untuk proses optimasi. Jadi dan faktorial design kita cukup klik saja mana kondisi yang kita kehendaki, ada berapa faktor yang akan kita optimasi. Kemudian kita tinggal klik saja dan kita pilih apakah kita menggunakan full faktorial atau fraksional faktorial. Ya. Nah, ini contoh ya, kalau kita sudah memilih satu kondisi, maka akan muncul apa namanya berapa run yang harus dilakukan. Jadi ini misalnya dengan 3 faktor ya dengan 2 level akan muncul 8 run. Tetapi ini belum memasukkan replikasi ya. Jadi tidak ada replikasi di sini. Kalau Anda replikasi ya berarti akan berlipat kalau 2 kali ya berarti lipat 2, 3 kali berarti lipat 3 dan seterusnya. Kemudian ini apa namanya summary design. Walaupun ini versi 7 ya, kalau versi yang sekarang yang 12 itu menunya semakin banyak gitu ya. Tapi lebih apa namanya? Lebih banyak uraiannya sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya. Ada suatu hal penting yang bisa kita apa namanya? Kita telaah dari data kita yang disebut sebagai kita bisa melihat faktor-faktor yang berbeda, apakah mereka berkorelasi terhadap suatu respon misalnya. Nah, di sini sebagai contoh ada 2 faktor di sini yang ternyata dia tidak apa namanya tidak berbeda pengaruhnya terhadap respon. Ya, kita bisa lihat bahwa ini kalau kita distribusikan di sini maka mereka sejajar begitu ya. Kalau sejajar berarti nilai respon itu tidak dipengaruhi oleh kedua faktor ya. Itu sebagai contoh saja. Kemudian kalau menggunakan desain faktorial nanti kita akan menggunakan apa yang disebut sebagai half normal plot untuk memilih faktor-faktor yang kita masukkan dalam analisis ya. Oke, mungkin ini agak sulit kalau tidak kita praktekkan begitu, tapi saya buat sebagai apa namanya overview saja ya. Ini kita sudah masuk pada apa namanya ANOVA. Nah, kalau kita melakukan pendekatan di UI, kita tidak usah ragu-ragu bahwa pendekatan kita ini sahih atau tidak ya secara statistik. Jelas sahih karena
yang disebut DOI itu selalu menggunakan protokol-protokol atau berdasarkan pada konsep dasar statistik. Ya, ada di sini ANOVA-nya, dan dari ANOVA nanti kita akan mendapatkan banyak informasi. Ya, apakah suatu faktor dan interaksi faktor itu berkontribusi signifikan atau tidak terhadap respon, itu semua akan diberitahu kita di situ ya. Oke, mungkin nanti kalau masih ada waktu kita coba demokan begitu ya. Oke, kemudian ini ada evaluasi terkait residual fitting, kemudian kesesuaian antara predicted dengan actual gitu ya, dan nilai residual. Kemudian ini adalah gambaran apa namanya, interaksi di antara faktor-faktor yang terlibat di situ ya. Jadi apa namanya, ada faktor A, faktor B, kemudian interaksi keduanya terhadap suatu respon itu akan bisa dilihat dari grafik interaksi ini. Ini kembali tadi half normal plot ya untuk memilih faktor yang dimasukkan dalam analisis. Ya. Kemudian interaksi untuk respon yang lain ya ini. Kemudian dari sana nanti kita akan mendapatkan estimasi mana kondisi terbaik atau apa, karena faktorial ya, berarti misalnya apa, parameter A, parameter B, berapa nilainya agar kita mendapatkan respon yang optimal dari kombinasi beberapa respon yang dioptimasi. Kemudian pendekatan yang lain, desain campuran, misalnya dengan simplex lattice design. Nah, kekhasan dalam desain simplex lattice ini adalah bahwa sekali lagi kita berbicara campuran begitu ya. Jadi saya selalu menekankan kalau Anda meneliti campuran, pakailah desain campuran. Misalnya membuat formula begitu ya. Walaupun jaraknya agak jauh gitu ya, tapi pastikan Anda menggunakan desain campuran. Ada satu hal yang membedakan dengan factorial design adalah bahwa dalam pendekatan desain campuran, itu nanti kita akan menggunakan replikasi itu tidak seperti replikasi yang kita gunakan dalam pendekatan statistik konvensional. Misalnya nanti kita menentukan berapa replikasinya ada 2, 3, dan seterusnya. Itu bukan berarti semua dilipatkan 3 gitu, semua dilipatkan 2, tidak. Nah, tadi sudah kami jelaskan di awal bahwa dalam pendekatan DOI, salah satu hal yang ditekankan adalah melakukan eksperimen dengan menekan jumlah run yang dilakukan, tetapi tetap mendapatkan informasi yang diinginkan begitu. Sehingga nanti kita akan melihat bahwa pada pendekatan desain ini itu data yang diulang itu hanya diulang intervensi atau manipulasi, maka hanya diulang maksimum adalah 2 kali. Tinggal nanti yang mau diulang itu berapa titik. Nah, itu yang nanti menentukan berapa banyak jumlah run yang kita gunakan dalam eksperimen. Ini contoh analisis ya, mungkin relatif sama gitu ya. Kemudian desain expert itu juga menyediakan fasilitas untuk transformasi data begitu. Jadi data yang kita olah itu bisa berupa data asli, tapi juga bisa berupa data yang kita transform. Transformasi data itu artinya merubah misalnya dari data X menjadi log X misalnya. Jadi ada proses perubahan dari bentuk apa namanya biasa ya, nilai real, kemudian kita transform menjadi nilai lognya, atau juga mungkin nilai eksponensial, akar, dan seterusnya. Nah, desain expert itu menyediakan banyak apa namanya, banyak alternatif untuk melakukan transformasi, tetapi tentu juga penggunaan transformasi ini harus ada dasarnya. Itu juga diberikan oleh desain expert. Misalnya kapan kita harus melakukan transformasi, atau kita cukup menggunakan data real kita atau data asli kita, nanti akan diberikan apa namanya, panduan oleh desain expert. Nah, ini setelah kita memastikan apa namanya yang kita analisis, maka kemudian desain expert juga akan memilihkan mensuggest model yang akan digunakan.
Nah, seperti ini. Kemudian dalam proses optimasinya nanti kita bisa memilih apa namanya, bagaimana bentuk model itu. Jadi misalnya demikian, kita melakukan apa namanya, optimasi untuk 3 ingredient misalnya atau 3 komponen dalam suatu campuran. Maka secara teoritis memang kita nanti bisa sampai ke interaksi di antara ada faktor A, B, dan C gitu ya. Maka secara teoritis mungkin kita bisa sampai ke ABC, interaksi antara faktor A, faktor B, dan faktor C atau yang sering disebut sebagai spatial cubic gitu ya, spatial cubic. Tetapi belum tentu demikian. Desain expert nanti menyediakan tool untuk mengevaluasi apakah benar kita membutuhkan desain sampai ke spatial cubic ataukah cukup sampai di kuadratik misalnya. Kemudian kuadratik pun ini nanti belum tentu semua komponen kuadratik itu digunakan. Jadi kalau tadi kembali kita punya A, B, C ya, nanti berarti kita punya yang linear itu adalah A, B, dan C ya. Kemudian ada interaksi antara AB, interaksi antara AC, dan interaksi antara B dengan C. Itu yang kuadratik. Yang kubik, spesial kubik tadi ABC. Nah, belum tentu juga bahwa AB, AC, dan BC itu nanti juga terlibat untuk menentukan atau mempengaruhi besaran nilai respon. Nah, piranti lunak seperti desain expert itu nanti akan menganalisis apakah betul Anda membutuhkan AB, apakah betul Anda membutuhkan AC begitu, BC dan seterusnya. Ya. Kemudian dari sini kita bisa memilih ya seperti ini apa namanya? Kalau kita tuliskan di sini AB-nya M berarti kita masukkan korelasi atau interaksi AB itu sebagai model. AC juga demikian, BC juga demikian, ABC juga demikian. Tetapi sekali lagi kalau nanti ternyata respon tersebut tidak dipengaruhi oleh salah satu di antara yang tadi sudah kita masukkan sebagai model, maka akan ada tahapan untuk menghilangkannya, ya, menghilangkannya dalam artian menganggap sebagai eh, nilai parameter yang tidak mempengaruhi secara kuantitatif terhadap besaran respon. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ada eh, saya maksudkan hanya sebagai overview saja karena saya sebetulnya di awal mengira kalau apa namanya ada prakteknya begitu ya, tapi karena waktunya mungkin tidak cukup. eh, ini sebagai overview saja. Jadi ada beberapa apa namanya hasil dari pendekatan dengan simplex lattice design ya. Ini untuk contoh yang nanti menghasilkan suatu persamaan kuantitatif. Ya. Oke, kemudian ini evaluasi dari apa namanya diagnostik plot. Ada beberapa diagnostik. Kemudian ini adalah profil respon itu terhadap 3 faktor yang terlibat ya. Kemudian tadi sama ini disajikan dalam 3 dimensi misalnya. Nah, kemudian untuk faktor yang kedua, nah ini kemudian kita bisa lihat interaksinya. Ini adalah proses untuk optimasi ya, sudah masuk pada tahapan optimasi, di mana sangat penting nanti kita menentukan kriteria dalam proses optimasi. Apakah kita cari nilai maksimum, nilai minimum, nilai dengan target tertentu, kemudian juga sangat penting menentukan batas bawah dan batas atas. Kemudian ada juga yang tidak kalah penting yaitu menentukan weight, pembobotan, dan juga importance. Ya, weight ini biasanya jarang digunakan ya, jarang dimainkan artinya. Jadi biasanya kita set pada 1, walaupun angka ini bisa dirubah menjadi misalnya 10 gitu. Tapi kita banyak menggunakan important. Nah, important ini digunakan untuk membedakan apa namanya arti penting dari masing-masing respon. Jadi misalnya begini, kita punya 3 respon. Pertanyaannya adalah dari 3 respon itu apakah tiga-tiganya itu kontribusinya sama terkait dengan sebuah produk yang optimal. Artinya produk yang optimal itu
kita pertimbangkan dari mana dulu? Apakah ada skala prioritas? Ya, misalnya apa namanya kosmetik ya. Kosmetik tuh ada 3 respon yang mau kita uji begitu. Apakah tiga-tiganya itu kita pandang setara begitu? Kalau setara ya sudah, biarkan aja itu pada defaultnya yaitu 3. Jadi importance itu bisa kita beri angka plus dari +1 sampai +5. Tapi kalau misalnya dari 3 itu kita memandang ada satu yang sangat penting, itu bisa kita beri +5. Ada satu yang intermediate misalnya +3. Kemudian ada yang kurang begitu penting, misalnya kita beri +2 atau +1. Nah, itu semua memang ditentukan oleh apa namanya operator ya, oleh pengguna. Jadi bukan oleh software. Jadi software itu harus kita beritahu supaya dia memberikan rekomendasi yang benar. Termasuk misalnya memberikan limit batas bawah, batas atas, itu juga harus sesuai. Karena kalau batas atas dan batas bawahnya terlalu lebar, maka dia juga ada kemungkinan Nah, ini kembali ke proses optimasi, kemudian ini adalah hasil apa namanya desirability ya. Dari produk optimasi itu bisa juga kita lihat dalam 3 dimensi, kemudian juga bisa kita lihat secara grafik ya. Kita lihat dengan apa yang kuning itu adalah daerah irisan yang memenuhi semua aspek dari beberapa respon yang dievaluasi ya. Nah, itu merupakan contoh dari apa namanya desain expert yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan atau membantu proses eksperimentasi berbasis pada DOE yang akan sangat sesuai untuk melakukan optimasi, baik itu optimasi formula melalui desain campuran, kemudian optimasi proses melalui RSM, atau mungkin kalau ada keterbatasan dengan desain faktorial. Dan kemudian desain expert itu juga menyediakan fitur untuk melakukan optimasi desain yang menggabungkan antara optimasi formula, optimasi campuran, dan juga optimasi proses. Saya kira itu sebagai apa namanya pembuka untuk diskusi kita. Saya kembalikan waktu kepada moderator, Bu Fatma, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik ini Pak. Ini ada beberapa pertanyaan dulu Pak. Ada 2 pertanyaan. Monggo. Yang pertama ini dari Bapak Nur Mahdi. Mohon izin bertanya Pak, apakah bisa menggunakan Silakan, desain expert ini jika tidak ada perbandingan dengan eksipien yang lain? Sebagai contoh, saya membuat formulasi, tapi yang saya variasi hanya ekstraknya saja, sedangkan yang lainnya tidak. Itu bagaimana Pak? Kemudian apakah bisa menggunakan desain expert ini untuk uji evaluasi sediaan selain menentukan optimasi formula? Terima kasih sebelumnya. Jadi coba saya jawab ya. Jadi baik itu melibatkan apa namanya komponen yang lain atau tadi disebutkan komponen ekstraknya selama yang kita apa namanya kita formulasikan itu melibatkan lebih dari satu komponen ya. Misalnya mau dibuat kosmetik dengan menggabungkan ekstrak tanaman A, ekstrak tanaman B, ekstrak tanaman C, yaitu sama. Jadi di situ apa namanya menggabungkan beberapa ingredient begitu. Jadi bisa kita menggunakan desain campuran. Jadi ketika kita tadi saya agak kurang begitu jelas maksudnya digunakan untuk selain optimasi ya. Halo, Mbak Fatma? Nggih Pak, halo. Nggih, Maaf yang kedua sinyal. tadi apa ya? Yang Nggih. kedua ini
Sebentar. Kemudian apakah bisa menggunakan desain expert ini untuk Ya. uji evaluasi sediaan selain menentukan optimasi formula? Jadi seperti memprediksi hasil evaluasi sediaan, Pak. Oh ya. Baik, tergantung dari apa namanya dari settingnya ya. Ketika yang kita uji itu kemungkinan besar melibatkan interaksi antar faktor, antar komponen, ya, maka desain expert itu menyediakan model yang sesuai, ya, yang lebih sesuai. Tetapi memang kalau kita menggunakan pendekatan apa namanya, misalnya seperti factorial design dan sebagainya, ini memang kombinasi apa namanya kombinasi faktor ya. Misalnya kita akan menguji 3 level ya. Karena ini level ya, kita berbicara level. Nah, 3 level, maka konsekuensinya nanti kita akan membutuhkan lebih banyak run. Jadi kalau yang apa namanya yang dikaji tidak membutuhkan interaksi antar faktor, maka pendekatan dengan OVAD itu lebih apa namanya lebih sesuai, lebih mudah begitu ya. Kita lebih bebas gitu. Tapi kalau memang di situ diduga ada interaksi lebih dari satu komponen, maka gunakanlah dan desain expert atau desain eksperimentasi ini akan dapat membantu. Begitu. Oke, baik Pak, mudah-mudahan bisa diterima oleh Mas Nggih. Nurmadi. Kira-kira sudah jelas nggih Kalau belum Bapak silahkan Nurmadi? ditanyakan lagi mungkin Nggih, ya. nggih. 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 Silakan untuk ditanyakan kembali. Kemudian ini pertanyaan yang kedua, Pak. Ini dari Mbak Vivian. Assalamualaikum Mbak Prof. Vivian Haris. ya. Nggih. Saya Nggih. baru memulai mempelajari desain expert. Saya ingin bertanya, Nggih. pada nilai respon apakah otomatis dikalkulasi oleh software atau harus melakukan eksperimen lab? Oh Kemudian iya. pertanyaan yang kedua, lalu biasanya pada penelitian membandingkan dengan nilai prediksi dan nilai aktual, lalu melihat Ya. perbedaan signifikansinya. Mohon Ya. dijelaskan, Prof, nilai yang dibandingkan itu dari apa saja? Terima kasih. Baik. Ya, desain eksperimentasi atau desain expert itu hanya tool ya, tool pembantu. Tentu kita tetap harus melakukan eksperimentasi begitu. Desain expert itu membantu kita mengkalkulasi, mengolah data sehingga kita sampai pada kesimpulan. Oh, ini mengikuti model kuadratik, ini mengikuti model spesial kubik dan sebagainya. Tetapi tetap data-data itu harus diinput berdasarkan pada eksperimentasi yang kita lakukan. Nah, ada satu tool penting di dalam apa namanya di dalam penggunaan alat bantu untuk melakukan eksperimentasi desain seperti ini yaitu apa randomisasi ya. Jadi dulu ada apa namanya awal-awal desain eksperimentasi itu dikenal di apa khususnya di UGM ya. Nah, itu apa namanya karena harganya cukup mahal untuk mahasiswa maka biasanya mahasiswa mengandalkan apa produk trial gitu ya. Nah, permasalahannya adalah penggunaan desain expert semacam ini atau software yang lain itu dibutuhkan bukan hanya pada saat menganalisis, tetapi bahkan pada saat kita merancang penelitian itu sudah harus menggunakan desain expert ya atau software jenis ya. Bukan berarti saya mengharuskan harus membeli desain expert tidak. Nah, tetapi selagi penggunaan software itu dimulai dari merancang urutan run yang dilakukan. Kenapa? Karena kalau itu tidak dilakukan, eksperimentasi itu dengan pendekatan di mana jumlah run itu ditekan sekecil mungkin oleh apa konsep DOI itu, maka randomisasi eksperimen itu menjadi sangat penting. Jadi bagaimana kita melakukan apakah kita melakukan apa namanya komposisi atau formula 1, formula 2, formula 3 itu semua diatur dengan randomisasi dan kita harus ikuti. Jadi ketika mau melakukan penelitian kita sudah menetapkan oh saya akan menggunakan desain ini ya dengan sekian faktor atau sekian komponen ya maka langsung masuk ke software, pilih desain itu, masukkan masing-masing faktor termasuk berapa batas bawah, berapa batas atasnya. Maka kemudian
Piranti lunak itu sudah akan mensuggest bagaimana urutan kita harus bekerja untuk mendapatkan nilai-nilai eksperimental yang nanti kita input pada akhirnya nanti ya, di akhir apa namanya, di akhir penelitian ya, ketika semua data sudah tereksekusi, itu nanti kita inputkan di dalam kembali ke software design expert. Nah, ini akan menjadi suatu permasalahan ketika apa namanya, kita bekerja dengan piranti lunak trial, karena trial itu biasanya dibatasi 30 hari misalnya, bahkan ada yang kurang begitu. Nah, jadi intinya memang desain expert itu bukan segala-galanya ya. Jadi dia hanya tool pembantu, tetapi memang harus digunakan dari awal. Kemudian bagaimana dengan uji verifikasi atau klarifikasi? Yaitu satu hal yang harus dilakukan karena apa? Desain expert berdasarkan pada data-data yang kita inputkan di awal itu nanti akan memprediksikan apa namanya tadi ya, untuk satu faktor itu dia suatu respon itu dia kontribusi dari masing-masing faktor itu bentuknya apa? Apakah hanya linear saja? Apakah kuadratik? Apakah spesial kubik? Apakah kubik atau bentuk yang lebih kompleks lagi? Itu dia cari gitu ya. Dia cari. Kemudian karena ada beberapa respon ya, tadi misalnya ada 3 respon, 2 respon, 4 respon dan seterusnya, maka masing-masing apa namanya, bentuk optimal untuk masing-masing respon ini nanti disuperimposkan. Nah, kemudian dari superimpose nanti diperoleh pilihan terbaik atau kondisi terbaik atau sweet spot tadi. Nah, sweet spot itu atau kondisi terbaik itu tetap harus diklarifikasi. Ya, harus diklarifikasi. Caranya adalah nah, dari apa namanya? Kondisi optimum yang dipilihkan software, kita tentu tahu, oh komponen A-nya sekian, komponen B-nya sekian, komponen C-nya sekian, maka itu kemudian kita lakukan apa namanya? Eksperimentasi dengan komposisi seperti itu. Kita proses dengan apa namanya? 1, 2, 3, ya mestinya tidak hanya 3 ya, dianjurkan 6 atau lebih gitu ya, 6 replikasi, maka kemudian replikasi-replikasi itu bisa kita input ke software. Ya, karena apa? Kalau desain expert yang versi 12 itu dia sudah memberikan apa namanya? Apa ya namanya? Range ya, range berdasarkan pada confident interval 95% gitu ya. Di rentang berapa antara nilai berapa dan berapa yang itu dianggap tidak berbeda bermakna. Kalau dulu sebelum ada fitur itu, kita juga bisa melakukan uji T ya, uji T terhadap satu angka tertentu. Misalnya prediksi software itu mengatakan bahwa apa ya, misalnya apa parameter tertentu itu nilainya 10 gitu ya. Parameternya harusnya nilai 10. Nah, kemudian kita lakukan apa namanya? Pembuatan formula verifikasi tadi. Ternyata dari 6 replikasi itu kita peroleh ada 9, 11, 12, 13, 8, dan seterusnya. Nah, itu kita lakukan uji ANOVA terhadap satu nilai tertentu, apakah dia bermakna atau tidak perbedaannya. Nah, dari sana kita bisa mengatakan bahwa, oke, nah ternyata hasil formula verifikasi tidak berbeda bermakna dari prediksi model. Berarti apa yang dilakukan dalam desain itu bisa kita katakan sebagai hasil yang valid gitu. Nah, yang versi 12 itu dia sudah menyediakan confidence interval, tinggal kita masukkan saja apakah dia ada di dalam confidence interval itu untuk masing-masing apa namanya parameter atau variabel atau respon ataukah tidak gitu ya. Saya kira itu. Jadi tetap harus dilakukan eksperimentasi ya, tidak apa namanya tidak semua bisa diotomatisasi oleh piranti lunak. Demikian. Terima kasih Pak Haris. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Vivi. Kemudian ini ada pertanyaan ketiga, Pak. Assalamualaikum Prof. Haris. Izin bertanya terkait tentang fungsi replicate pada SLD. Apabila RAN menentukan jumlah replikasi formula yang ingin diulang seperti yang Bapak bilang, apakah RAN ditentukan melalui berapa banyak jumlah replicate yang ingin kita masukkan dalam SLD? Lalu,
Apakah tetap diperlukan replikasi dalam pengujian formula, mengingat jumlah replicate dapat ditentukan oleh peneliti? Ya, Ya, replikasi Pak. replicate betul ya. Kalau replikasi dalam desain campuran dengan desain faktorial itu nanti berbeda ya. Kalau desain faktorial berarti diulang utuh gitu ya. Nah, misalnya kita buat replikasinya 2 untuk desain faktorial, maka kalau faktornya ada 3, 2 level berarti nanti 2 kali 2 pangkat 3 berarti 16 begitu ya. Tapi kalau replicate dalam simplex lattice design itu nanti tidak demikian. Jadi misalnya kita punya 3 faktor ya, 3 komponen ya, komponen A, komponen B, komponen C. Ketika kita masuk pada ya, nanti silahkan dicoba saja. Misalnya masukkan dengan 3 faktor atau 3 komponen yang mau dioptimasi, maka secara default nanti desain expert akan menganjurkan replicate itu adalah 4. Kalau itu 3 faktor ya. Kenapa kok 4? 4 itu diperoleh dari pertama adalah 100% komponen komponen masing-masing ya, 100% A, 100% B, 100% C, itu sudah ada 3 kan. Kemudian biasanya yang satu itu diambil di komponen di tengah-tengah begitu. Nah, replicate di sini sekali lagi itu hanya mengulang menjadi 2 kali. Tidak lalu misalnya kita tulis replicate 4 itu terus bayangannya semua formula diulang 4, tidak demikian. Ya. Dalam pendekatan DOE itu daripada Anda mengulang semua faktor, yang itu tentu akan membuat run-nya terlalu banyak, ya. Dipandang wasting time. Jadi yang diulang itu beberapa titik kritis. Nah, tadi yang saya sebut di ujung-ujung itu, ujung segitiga itu dipandang sebagai titik kritis. Kemudian titik kritis selanjutnya adalah di di tengah, ya, di tengah. Kalau Anda nanti mau menambahkan jumlah yang direplicate bisa. Ya, nanti akan dipilihkan oleh Piranti Lunak. Tempat mana yang dipandang kritis yang semakin akan membuat kita lebih yakin dengan analisis mixture design yang dilakukan. Kok gitu ya Pak ya? Betul. Nah, di awal penerapan metode ini juga cukup banyak pertanyaan ya, karena kan berarti dalam tanda petik itu menyalahi kodrat statistik ya. Kalau kita dalam statistik itu kan selalu secara konvensional itu kan mesti diulang minimal 3 kali kan begitu ya. Sekilas memang terlihat seperti berbeda begitu ya. Tetapi kita jangan lupa bahwa ada kekuatan randomisasi di sini. Jadi ketika kita bermain dengan desain, ya, bermain dengan desain, sebetulnya kita bermain dengan satu sistem, ya, satu sistem. Sehingga apa? Tadi saya tekankan bahwa menggunakan desain expert atau software jenis itu harus di awal, mulai dari di awal. Kenapa? Karena dari awal itu kita sudah menulis mana yang mau kita lakukan hari ini misalnya. Oh, harus komposisi A, komposisi B dan seterusnya. Itu harus kita ikuti, ya. Karena apa? Kalau itu tidak kita ikuti, maka randomisasi ini menjadi tidak berlaku, menjadi dipertanyakan, menjadi tidak terkontrol. Sementara di satu sisi kita memang tidak mengulang ya dengan pola konvensional statistik gitu ya. Nah, ada nilai plusnya ya. Nilai plusnya jelas itu disukai ya, semua orang menyukai karena apa? Pekerjaannya menjadi lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Bayangkan kalau kita menggunakan pendekatan statistik konvensional itu harus berapa run itu dilipatkan 3, dilipatkan 4 dan seterusnya. Nah, tapi ada satu kekurangannya yaitu apa? Dan ini kadangkala saya masih sering menjumpai kalau mengevaluasi skripsi, tesis, bahkan disertasi, yaitu menganggap bahwa misalnya satu komposisi A, B, C dengan misalnya 0,5, 0,25, 0,25, lalu disimpulkan nilainya sekian. Nah, itu tidak tepat. Karena apa? Desain ini hanya kita gunakan untuk mencari nilai optimum. Ya, bukan mengidentifikasi satu komposisi secara terpisah, secara independen, tidak bisa. Kok tidak bisa, Pak? Ya tidak bisa. Secara statistik kita itu membutuhkan
apa namanya minimal itu tiga replikasi untuk mendapatkan min dan SD yang valid begitu. Nah, kalau hanya diulang 2 kali kan bagaimana kita mendapatkan SD? Bagaimana kita yakin dengan minnya begitu. Jadi kelemahannya memang ini harus kita pandang sebagai satu kesatuan dan kita harus fokus bahwa memang kita fokusnya ke optimasi, mencari nilai optimum. Kalau mau mencari misalnya komposisi X, komposisi A, B, C tertentu, nah itu silahkan nanti diverifikasi di akhir dan cukup hanya dari formula optimum mestinya. Begitu ya. Mudah-mudahan itu yang ditanyakan ya. Nah, Ya, monggo Mbak iya, Ratna. kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit nih Pak. Sepertinya Ya, silakan. sepertinya apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Atau dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada mungkin saya manfaatkan untuk Ya, kita untuk demo trial ya. Pak. Kita Betul Pak. coba demo ya. Ya, sepertinya nanti Ya, teman-teman biar lebih sudah apa pada namanya download. sebentar saya sharingkan Oke. ya. Walaupun ini mungkin ya tidak apa namanya hanya sedikit yang bisa kita tunjukkan. Ini Bapak Hmm, menggunakan yang trial atau yang ini Pak? Yang eh, apa namanya komersil? saya apa namanya membeli apa academic license Oke, karena academic alhamdulillah. license itu tidak terlalu mahal. Jadi mungkin bagi teman-teman yang apa kebetulan backgroundnya dari pendidikan, saya sampaikan bahwa license untuk akademik itu relatif terjangkau ya. Apalagi untuk student ya, student lebih murah. Kalau untuk dosen misalnya, itu kita bisa apply ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah lisensi tahunan, itu kalau saya tidak salah harganya $99 ya. Tapi bisa kita pakai secara apa namanya legal ya, yang penting legal ya. Saya Oke. nggak berbicara yang di luar itu ya. Legal selama 1 tahun. Tapi ternyata dengan membayar sedikit lebih, itu kita bisa sampai sekarang ya, membeli perpetual license namanya. Bukan tahunan, tetapi seterusnya. Artinya, misalnya kita sekarang membeli apa namanya lisensi untuk desain expert versi 12. Nah, desain expert 12 kalau kita beli dengan lisensi tahunan yang $99 tadi, nanti di akhir tahun, setahun dari sekarang, itu tidak lagi bisa dipakai. Itu yang lisensi yang tahunan. Tapi kalau kita beli yang perpetual, nah itu walaupun nanti lebih dari 1 tahun, itu kita masih bisa pakai gitu. Tidak akan expired. Itu namanya perpetual license. Jadi tolong nanti Bapak Ibu yang dari apa background akademik, nah itu nanti ketika memilih membeli license itu tolong diperhatikan dengan cermat. Ini saya milih yang lisensi yang apa begitu ya. Dan itu kalau tidak salah harganya sekitar berapa ya? Kalau di kurs rupiah, kalau tidak salah ya, sekitar nggak sampai 2 juta. Ya, 1,5. Mohon maaf kalau keliru ngitungnya, karena kursnya sekarang memang anu ya, Naik turun ya. dolarnya naik terus. Iya. Tapi seingat saya nggak sampai 2 juta. Dan kalau Bapak Ibu itu punya, apa namanya, punya dapat hibah eksternal, itu ya pakai aja dari sana. Misalnya, bukan membeli software loh ya, membeli lisensi gitu aja. Ya, membeli lisensi itu suatu hal yang ya apa namanya eh, ya bisalah kita lakukan ya. Saya dulu memang membeli dengan apa namanya salah satu hibah gitu ya. Saya kurang tahu ya karena aturan hibah itu berubah terus gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa namanya tidak ada ketentuan yang melarang itu ya. Kadang gini apa namanya kita nggak boleh membeli alat gitu ya. Nah, software itu bukan alat karena yang kita beli bukan alatnya tapi lisensinya. Saya kalau berkelit begitu ya. Di itu saya kira tidak terlalu mahal karena apa namanya bisa kita pakai seterusnya. Iya Pak. Terima kasih Sebentar informasinya. ini Oke. malah nggak jadi sharing saya. Bentar, saya Ya share. mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan programnya yang sudah di-download di Ya, Statis. bentar. Belum terlihat ya. Belum Pak? Saya share dulu. Ya, udah kelihatan ya. Ya,
Ya, betul, sudah Ya, kelihatan, Pak. baik. Ketika kita nanti mau menggunakan ini, yang versi terbaru versi 12 itu dia sudah menyediakan YZ namanya. YZ itu apa namanya? Panduan lebih dari sekedar template. Jadi kita mau pakai apa toh untuk screening, untuk karakterisasi, untuk optimasi. Nah, dia sudah apa namanya sudah memandu itu, ya. Tapi karena ini tidak saya mulai dari awal, saya langsung ke new design aja misalnya nih, new design. Nah, eh, bentar. Nah, new design tampilannya seperti ini dan memang defaultnya itu yang ditampilkan factorial design yang tadi saya sebutkan apa namanya ini interaktif gitu ya. Kalau kita mau pilih misalnya, oh saya mau apa namanya 3 faktor gitu ya full. Nah ini diklik nanti berubah jadi warna hitam. Terus kemudian klik next tuh. Terus muncul apa namanya berapa faktor yang mau dioptimasi ya. Nah, ini faktornya ada di sebelumnya ya maaf. Tadi, nah ini replicate 1 misalnya, blok 1, kemudian nah ini center, terus nah ini kan berarti faktornya sudah tertentu ya, kita pilih 3 misalnya. Nah, berarti ada 8 run. Tapi kalau nanti kita buat replicate-nya itu 2, ya nanti akan ada 16. Setelah nanti kita isi ya, ini bisa kita isi. Kemudian ini nilai rendah, nilai tinggi ini juga kita isi dengan nilai realnya. Jadi misalnya apa? Apa namanya? Jumlah apa? Surfaktan misalnya. Surfaktan A itu berapa gitu ya? Twin misalnya twin A, twin 80 saya pakai berapa? Nah, ini harus ditentukan batas bawah, batas atas itu kita yang menentukan. Jadi tidak software ya. Terus semuanya tergantung ke software nggak bisa. Jadi software perlu informasi dari kita. Twinnya mau berapa sampai berapa gitu. Kemudian komponen yang kedua misalnya zat apa namanya zat utamanya misalnya berapa sih jumlahnya gitu ya. Nah kemudian kalau contohnya twin dan apa namanya ini mungkin kurang pas dengan tadi yang saya sebutkan seharusnya pakai desain campuran. Misalnya suhu, kemudian apa namanya RH misalnya, mesin, ya. Dan yang disebut low and high ini bisa apa namanya numerik, ya, tapi bisa juga kategorik. Nah nanti di sini ada kalau kita klik, ya, ke bawah ada kategorik. Nah kategorik ini bisa memperluas factorial design menjadi memilihnya itu bukan lagi angka, tapi memilihnya adalah apakah A atau B misalnya, ya. Mesin 1 atau mesin 2, ya. Apa ya? Tidak apa namanya? Bukan angka yang dipilih tetapi adalah kategori. Itu bisa dilakukan ya dengan factorial design, ya. Kemudian nanti kalau ini sudah kita pilih, ya misalnya ini numerik dulu saja lah. Ini saya buat misalnya 2, 4, kemudian ini 1, 8 misalnya, 0,56 misalnya. Kita klik next. Ya, nah, kemudian di sini ada pertanyaan terkait dengan apa namanya nilai apa namanya perbedaan yang signifikan untuk satu respon dan responnya ini bisa lebih dari satu ya. Bisa banyak sekali yang kita bisa masukkan. Kalau kita tahu misalnya untuk respon atau apa namanya suatu parameter tertentu itu yang dianggap berbeda tuh nilainya berapa sih? Kemudian noise-nya berapa? Itu nanti bisa kita inputkan untuk menghitung powernya gitu ya di sini. Tapi kalau kita nggak ngerti ya sudah biarkan aja nanti apa namanya software akan menggunakan nilai apa namanya dia menggunakan nilai default gitu ya. Kalau kita setuju ya sudah langsung apa namanya finish. Nah langsung sudah seperti ini. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa kenapa kita membutuhkan memakai desain expert itu dari awal karena ini loh urutan run ini loh ya urutan run ini harus kita ikuti secara disiplin ya agar apa agar apa namanya randomisasi itu berlaku gitu ya dan kalau kita lihat
ada kolom di sebelahnya STD. STD itu artinya standar. Ya, standar itu artinya komposisi sesuai dengan apa namanya urutan begitu. Tapi kalau run itu diacak gitu ya, diacak sesuai konsep statistik. Nah, ini harus di print ya. Ketika kita apa namanya sudah sampai di sini, di print disimpan. Kenapa? Karena kalau nanti Anda suatu saat lupa gitu ya, ini diklik run lagi, urutannya akan berubah. Ya, urutannya berubah dan itu akan menjadi berbeda sama sekali. Ya, lagi ini memang harus dilakukan di awal dan setelah itu harus di print digunakan sebagai panduan nanti untuk melakukan eksperimentasi. Nah, eksperimentasi dilakukan untuk apa? Untuk mengisi respon 1, respon 2, respon 3 begitu. Ya, sampai semua data terpenuhi. Itu ya. Kalau ini sudah dilakukan, nanti kita akan bisa melakukan analisis step by step seperti tadi yang saya contohkan secara cepat tadi ya. Ya, tentu apa namanya waktunya tidak cukup untuk menunjukkan itu semua. Sekarang saya tunjukkan lagi misalnya untuk new design lagi. No. Saya akan memilih mixer ya, mixer. Oke. Nah, mixer komponen ada misalnya ya kadangkala 2 atau lebih menarik sebetulnya lebih dari 2 begitu. Nah, ada satu kekhasan di dalam mixer design yaitu bahwa total jumlahnya itu tertentu begitu. Ya, tertentu. Apalagi kalau simplex lattice, simplex lattice itu rigid sekali. Jadi jumlah total itu nanti harus sama. Ya, jumlah total apa Pak yang harus sama yaitu jumlah aras rendah untuk satu apa namanya? Maaf, aras tinggi untuk satu faktor ditambah dengan 2 aras rendah faktor yang lain. Nah, itu jumlahnya harus sama, ya, jumlahnya harus sama. Misalnya di sini apa namanya seperti ini ya 01 01 01 walaupun ketika kita berbicara desain apa namanya desain campuran seperti ini yang disebut 0 itu tidak harus 0 gitu ya. Boleh kita memvariasikan misalnya apa? 2 4 ya. Ini 2 4 2 4 ini saya ambil yang gampang aja ya. Ya, berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 4 ditambah 4, 8. Ya, 8. Kemudian kita klik next misalnya. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi yang saya sampaikan ya, apa namanya dalam simplex ini, saya default seperti ini. Jadi yang muncul adalah ordernya kuadratik. Kuadratik. Kalau Anda mau lebih tinggi dari kuadratik, bisa. Naikkan saja ke kubik, spesial kubik misalnya. Atau kubik, kubik semakin banyak. Konsekuensinya adalah nanti, apa namanya, total run-nya akan bertambah. Ya. Bandingkan kalau tadi kita pakai kuadratik, kita cukup menggunakan 14 run dengan 4 replicate. Nah, sekali lagi, replicate-nya 4 gitu ya. Replicate-nya 4. Kalau replicate-nya kita kurangi, maka jumlahnya juga akan berkurang gitu. Nah, perhatikan bahwa itu jumlahnya berkurang ya. Kalau tidak kita replicate sama sekali, tapi ini tidak dianjurkan secara statistik, run-nya jadi turun 10 gitu ya. Lumayan memotong 4 gitu ya. Nah, tetapi nanti kekuatan data kita bagaimana? Nah, apalagi kalau Anda hanya sekedar sampai linear. Nah, 3 faktor linear itu saya hanya cukup membutuhkan 7 run saja. Ya. Dan ini apa namanya kadang-kala masih digunakan oleh sebagian maaf saya lihatnya mahasiswa ya karena apa saya mengevaluasinya di mahasiswa saya belum pernah mengevaluasi langsung untuk apa namanya suatu produk yang dibuat di industri ya. Jadi banyak menyangka bahwa kalau simplex dengan 3 faktor itu ya cukup 7 begitu ya. 100% A, 100% B, 100% C, 50-50 AB, 50-50 BC, 50-50 AC. Kemudian ditambah satu lagi yang setengah-setengah apa sepertiga tadi. Itu baru bisa mencari untuk linear. Linear artinya kita tidak mencari interaksi. Jadi kita asumsikan bahwa tidak ada AB, tidak ada BC, tidak ada AC. Ya, apalagi ABC. Itu linear. Tapi kalau kuadratik pasti butuh lebih banyak.
Karena di sini sudah melibatkan interaksi antar faktor. Ada AB, ada AC, ada BC begitu, ya. Apalagi spesial kubik. Spesial kubik berarti Anda membutuhkan interaksi ABC, gitu ya. ABC. Nah, kalau kubik itu apa namanya? Pangkat 3 yang lebih apa namanya? Lebih ya bebas begitu ya. Nah, kubik dengan spesial kubik ya di sini jumlahnya sama sih. Oh, ini karena tidak ada replicate ya, maaf. Kalau kita membutuhkan replicate ya kita bisa cek kubik, spesial kubik sama ya jumlahnya apa namanya. Tapi kalau dibandingkan dengan kuadratik tentu jumlah run-nya itu lebih sedikit. Ya, itu secara default. Kemudian mungkin singkat saja waktunya mungkin sudah lewat ya. Nah, ini misalnya responnya kita bisa buat apa namanya lebih dari 1 ya. Misalnya kemudian finish. Nah, ini sama yang tadi saya sampaikan. Pastikan Anda mencetak, memprint, dan itu digunakan sebagai panduan. Eksperimen Anda harus mengikuti run 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya secara berurutan, secara disiplin. Agar apa? Data Anda nanti bisa dimanfaatkan untuk mencari apa namanya nilai optimum dari komposisi A, B, dan C. Dan sekali lagi, data-data ini tidak mempunyai arti secara individual. Sekali lagi, ya, saya tidak bisa mengatakan, oh kalau komposisi A, komposisi A-nya 2, B-nya 4, C-nya 2, nanti saya memperoleh respon ini, gitu ya. Itu dia tidak bisa berdiri sendiri karena apa? Karena kita tidak mempunyai cukup replikasi secara statistik untuk mengatakan suatu angka itu. Makanya kita tidak menyebut formula. Kita biasanya menyebutnya hanya run, gitu ya. Oke, saya kira itu karena waktunya tidak cukup untuk mempraktekkan dengan data gitu ya. Kalau misalnya tadi saya apa namanya? Kalau misalnya ada rencana untuk melanjutkan ke apa namanya? Ke pelatihan selanjutnya, kita bisa coba dengan data yang disimulasikan ya. Dengan apa namanya? Mencari formula-formula yang pernah diteliti terkait dengan sediaan kosmetik. Saya kira itu, Bu Fatma, saya kembalikan lagi waktunya. Mohon maaf sudah lewat Nggak apa-apa 5 Pak, menit bonus lebih. Pak. Jadi ini sangat menarik, tawaran yang cukup menarik karena ini memang belum masuk ke ranah aplikasi ya Pak. Kadang-kadang kalau kita ke aplikasi bingung cara mengolah datanya, kemudian bagaimana memutuskan apakah tadi formula optimalnya sudah masuk ke persen CI-nya atau belum dan sebagainya, lalu analisis ANOVA-nya itu bagaimana. Mungkin teman-teman agak butuh semacam wangsit lebih sepertinya, terutama yang di Tadi industri baru teaser farmasi. tadi, Bu. Nggih, Tadi baru baru pancingan teaser ya Pak ya. itu. Iya. Nggih. Dan ini sepertinya sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang terutama bekerja di R&D atau di bagian pengembangan produk, terutama ketika transfer dari ranah lab ke ranah komersial itu kan membutuhkan banyak sekali optimasi baik proses atau optimasi formula. Jadi kalau ini bisa saya simpulkan, jadi sebenarnya optimasi ini bisa menggabungkan antara proses atau formula atau mungkin bisa proses saja atau formula saja, sehingga bisa digunakan beberapa pendekatan eksperimen diantaranya trial error, kemudian OVA, kemudian DOE. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan DOE yang biasanya berkaitan dengan quality by design. Jadi kalau di industri farmasi sudah menerapkan quality by design, sebaiknya memang harus familiar dengan design of experiment ini. Lalu kemudian di DOE sendiri itu nanti terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah factorial design, kemudian fractional factorial design. Jadi sebaiknya sebelum melakukan factorial design, kita melakukan penentuan fractional factorial design terlebih dahulu. Kemudian ada response service juga, ini berguna untuk melakukan optimasi proses. Kemudian mixture design, biasanya aplikasinya untuk melakukan optimasi formula. Ya, kalau misal saya salah, boleh dikoreksi Pak. Sudah.